Tidak, ya tadi senang banget bisa dengar kolak. Ya itu ya maksudnya benar sih kalau nasi goreng itu ada nasinya. Kalau kolak itu kan sebenarnya nggak ada nama apapun di dalam ininya tapi itu menjadi sebuah bangsa. Jadi artinya kita berbeda-beda tapi kita satu itu yang paling penting sih. Sosok Pak Anies di mata Vero seperti apa? Saya ini sama Ibu Ferry karena saya kan memang lebih ke dulu kan lebih ke anak-anak ya, anak rusun. Jadi kedua kali waktu Pak Anies menjabat, saya ngadain lagi musikal anak rusun. Dan yang hadir saat itu Ibu Ferry untuk mensupport anak-anak yang ada di rusun bisa beraktivitas dan bisa bisa diberdayakan mereka dengan aktivitas-aktivitas ekstrakurikuler ya. Gitu Berarti ya. Bu Vero akan memberikan dukungan ketika Pak Anies maju sebagai calon presiden. Nah, setiap orang bisa memberikan program. Nah, Pak Anies juga sebagai salah satu warga yang dipilih oleh masyarakat ya bisa ada di kompetisi ya Pak ya. Jadi ya kita lihat nanti karena program-program apa sih yang diberikan kepada Indonesia untuk kedepannya. Itulah yang akan dilihat oleh kita semua ya. Dan saya berharap kita memilih para pemimpin itu berdasarkan ya memang kapasitas. Yang paling penting adalah ya orang yang mempunyai hati untuk mempersatukan bangsa ini. Harapan Bu Vero ke Pak Anies mungkin Ya, pres atau gimana ya ke depannya? ketemunya kan sering ya Pak ya. Iya, kita berkali-kali ketemu, cuman nggak selalu terlihat media. Ya, bertanding itu harusnya sehat ya. Jadi bukan berarti kalau misalnya udah berlomba atau kompetisi atau apa ya dianggap kayak musuh gitu ya, enggak dong. Yang paling penting setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, senang sekali ya lihat Veronica Tan, mantan istri Ahok ya, Basuki Cahayapurnama. Justru dia berdekatan dengan Anies Baswedan, memberikan dukungan ya. Menurut saya itu hal yang baik karena justru Anies harus lebih banyak didukung oleh kelompok-kelompok yang dianggap berseberangan dengan Anies. Dan ini sekaligus mematahkan klaim Haritanu ya yang pernah mengatakan bahwa seluruh Tionghoa itu mendukung Ganjar Pranowo pada waktu itu. Jadi tidak benar juga ternyata ada kelompok yang mendukung Anies Baswedan. Tentu memunculkan pro dan kontra biasa dalam politik ya. Tetapi kan sesuatu yang baik itu kita bisa kemukakan. Ini dan diberitakan pula oleh Kompas dan kemudian juga oleh Detik. Kalau Kompas, Anies dinobatkan jadi bagian komunitas Tionghoa, dikenakan jaket oleh Veronica Tan. Kemudian pujian Veronica Tan untuk pidato Anies Baswedan. Dan menarik juga ya Veronica Tan ya, maksudnya kelihatan cerdas ya, sederhana, berkelas sebenarnya ya. Oke, coba kita baca ya dari Kompas. Bakal calon Presiden Anies Baswedan dinobatkan sebagai bagian dari komunitas masyarakat Indonesia Tionghoa Komit. Luar biasa, keren namanya ya, Komit. Dalam kegiatan bertajuk Silaturahmi Kebangsaan Komit dengan Anies Baswedan di Jakarta ya, kemarin Jumat ya. Secara simbolis Anies dikenakan jaket berwarna putih dengan tulisan Komit di dada kiri dan siluet foto Anies dan tulisan ABW. Singkatan dari Anies Baswedan di dada kanan. Keren ya, berarti betul-betul disiapkan jaketnya. Kemudian perwakilan Komit yang mengenakan jaket putih ke Anies yakni Veronica Tan, mantan istri Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sekjen Perhimpunan Indonesia Tionghoa INTI, Ulung Rosman menjelaskan penobatan Anies sebagai bagian dari masyarakat Indonesia Tionghoa tidak lepas dari rekam jejaknya selama menjadi gubernur DKI.
Menurutnya, kepemimpinan Anies di Jakarta tidak hanya melahirkan sistem dan pembangunan kota, tapi juga menciptakan suasana yang teduh di tengah keberagaman masyarakat. Kami ingin Pak Anies melanjutkan apa yang telah dilakukannya dulu di Jakarta, melahirkan masyarakat adil sejahtera tanpa diskriminasi, ujar Ulung dalam pesan tertulisnya. Hari ini ya, Sabtu kemarin. Anggota Komit Veronica Tan menilai penerimaan Anies di Komit bukan berarti sebagai bentuk dukungan. Oke, ya. Vero menjelaskan dirinya memang sudah mengenal Anies, khususnya sang istri Ferry Farhati. Saat Anies memimpin DKI Jakarta, ia bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuat program pemberdayaan anak-anak di rumah susun. Ia mengaku sering berjumpa dengan Ferry Farhati dalam menyukseskan program yang digagas untuk anak-anak yang tinggal di rumah susun. Jadi saya kedua kali waktu Pak Anies menjabat, saya ngadain lagi musikal anak rusun, dan yang hadir saat itu Ibu Ferry untuk mensupport anak-anak yang ada di rusun bisa beraktivitas dan bisa diberdayakan mereka dengan aktivitas-aktivitas ekstrakurikuler ekstrakurikuler harusnya, ujar Veronica. Meski sudah mengenal Anies, bukan berarti dirinya sepenuhnya mendukung Anies sebagai Capres 2024. Dia underlining ya. Vero menilai program yang dibawa menjadi hal penting untuk dirinya dalam masyarakat memilih Anies di Pilpres 2024. Jadi ya kita lihat nanti, karena program-program apa sih yang diberikan kepada Indonesia untuk kedepannya. Yang paling penting adalah ya orang yang mempunyai hati untuk mempersatukan bangsa ini, ujar Veronica dikutip dari tribunnews.com. Ya memang kalau pemilih cerdas kan tidak bongkoan gitu, untuk mendukung seseorang ya. Tapi harus jelas orang itu siapa, dia mau ngapain, ya itu penting ya. Kurang lebih sama pujian Veronica Tan untuk pidato Anies Baswedan. Oke. Coba kita bacakan, menarik juga ya dari Detikcom ini. Bakal calon presiden Anies Baswedan bertemu dengan Veronica Tan dalam acara silaturahmi kebangsaan bersama masyarakat Tionghoa. Veronica pun melontarkan pujian kepada Anies Baswedan. Anies tiba di lokasi didampingi istrinya Ferry Farhati. Anies datang mengenakan baju batik lengan panjang bernuansa putih. Tiba di lokasi, Anies langsung disambut jajaran pengurus komunitas masyarakat Indonesia Tionghoa Komit, termasuk Veronica Tan. Selanjutnya Anies langsung bersalaman ke beberapa meja. Anies dan Veronica Tan bersalaman dan sedikit berbincang. Tak lama kemudian keduanya pun duduk bersebelahan di satu meja makan. Mantan istri Basuki Cahayapurnama atau Ahok itu mengaku senang dapat berbincang semeja dengan Anies. Ya kami senang ya hari ini kita bisa berkumpul sebagai suatu komunitas ya untuk mendengarkan Pak Anies. Memberikan kebersamaan, kerajutan bahwa kita ini adalah satu bangsa, kata Veronica. Vero mengaku senang mendengar pidato kebangsaan yang disampaikan Anies dalam acara. Menurutnya pemaparan Anies yang menganalogikan makanan kolak benar-benar menggambarkan Indonesia. Tadi senang banget bisa dengar kolak, yaitu maksudnya benar sih. Ya kalau nasi goreng itu ya kita sudah dengar tadi ya. Saat ditanya dirinya akan mendukung Anies dalam kompetisi Pilpres 2024, Vero menilai akan lebih dulu melihat program yang akan dicanangkan Anies. Ya betul ya. Jadi sobat era sekalian, justru kita harus berpikir yang kritis terhadap calon-calon presiden ya, tidak serah bongkoan berpasrah ya, menyerahkan diri bongkoan menyerahkan diri, tetapi betul-betul melihat kira-kira bagaimana sang calon ini. Saya misalnya di WA oleh Demokrat misalnya, caleg Demokrat, dan tetap menyatakan komit terhadap Anies. Kan ini menurut saya itu dilema yang tidak mudah. Di satu sisi dia harus memilih Anies atau tetap menjadi caleg Demokrat. Tentu sebagian tetap memilih menjadi caleg Demokrat, tentu dihargai, tapi bukan sedikit yang kemudian tetap stand di membela Anies Baswedan. Padahal kalau dia stand membela Anies Baswedan ada dua hal. Pertama, dia pasti terlempar dari partai politik. Yang kedua,
kalaupun Anies menang, ya belum tentu juga dia mendapatkan apa-apa. Beda kalau seandainya dia jadi caleg. Kalau dia menang, ya dia akan menjadi anggota legislatif ya. Jadi hidup ini ya selalu ada pilihan-pilihan dan kadang-kadang pilihan itu tidak sulit juga untuk diputuskan, walaupun kadang-kadang sulit juga. Jadi bergantung niat awal kita ya. Kalau niat awal kita selalu berpikir soal kebenaran, insya Allah nggak sulit. Tapi kalau niat kita selalu ingin kenikmatan, kekuasaan, uang misalnya, itu biasanya ya bikin kita sulit karena selalu mempertimbangkan cost and benefit, untung dan rugi ya. Itu yang harus kita pahami. Jadi membela Anies itu bukan berarti karena dia berpeluang menang, tetapi bagi saya adalah dia calon yang lebih baik dari dua calon lainnya ya. Jadi in comparative perspective, bukan sekedar bahwa dia kawan dekat misalnya atau kelompok dan lain sebagainya. Makanya dalam konteks ini saya agak menyesalkan juga Demokrat yang menurut saya tiba-tiba sangat pragmatis. Sebelumnya memuji-muji Anies, tapi tiba-tiba sekarang bisa banting setir begitu saja. Tapi it's okay. Mungkin ada juga kesalahan Anies ya ketika memutuskan Caimin menjadi wakil presidennya. Nah, kembali kepada Veronica Tan tadi, saudara sekalian, tetap penting ya dukungan oleh kelompok-kelompok minoritas ini untuk menunjukkan bahwa kalaupun Anies ya dengan stream kanannya berkuasa, maka dia tidak akan pernah katakanlah menindas golongan atau kelompok minoritas. Yang ada adalah keadilan bagi semuanya. Jadi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau seandainya misalnya ada seseorang yang selama ini besar dengan memanfaatkan kekuasaan, dengan memanfaatkan fasilitas negara, ya itulah yang kemudian yang harus diluruskan. Jadi yang diluruskan itu bukan kelompok masyarakat, tetapi mereka-mereka yang melanggar hukum. Jadi kalau mereka tidak melanggar hukum, ya tentu mereka santai saja ya. Gitu saudara sekalian. Dan tadi saya minta maaf ya, karena ketika membacakan dan mengulas mengenai Pulau Rempang, studi atau temuan sementara dari aliansi 9 NGO, non-governmental organization, tiba-tiba mati lampu ya. Oke, sobat semuanya, kita sedikit bacakan komentar sobat daerah sekalian ya. Oke. Kemudian semangat Nasdem, semangat PKB, semangat PKS, semangat Pak Anies dan Caimin. Semangat kita semua semangat menuju perubahan insya Allah. Paling susah jadi pendukung Anies di tengah kandang banteng. Ya, saya tidak tahu kok tadi putus bos ya, mati lampu. Mati lampu atau mati listrik? Mati listrik ya. Karena listriknya yang mati, lampunya bisa mati. Tapi kalau listriknya mati, semua lampu mati semua. Yang cinta Indonesia sepenuh jiwa raga pasti mendukung Anies dalam pemilu 2024. Nanti Anies menang, Indonesia senang dan tenang, insya Allah ya. Kemudian audio, why audio? Mudah-mudahan gak ada masalah audionya ya. Bang Rep, tadi keputus kenapa ya? Tadi listrik mati ya. Bung, tadi putus kenapa ya? Sudah saya jelaskan ya. Amin, insya Allah menang, Indonesia adil makmur. Kemudian ya kita nggak bicara lah referendum suku Melayu, ya janganlah ya. Menurut saya ini hal yang buruk ya. Goa juga Tionghoa dukung Anies, pilih yang cerdas berintegritas for the next level Indonesia. Bukti nyata kerja di Jakarta, oke. Ya udah kan ada juga Tionghoa memilih Anies, maka dari itu tolong mulai sekarang pendukung Pak Anies jangan lagi selalu menghina Tionghoa lagi. Sebenarnya begini sobat era sekalian ya, kita tidak boleh ya menunjuk asalnya. Tetapi perilakunya ya tetap kita underlining. Jadi bukan sukunya yang bermasalah tapi orangnya. Karena itu yang bermasalah itu bisa dari suku Tionghoa, bisa dari suku Jawa, dari suku Sumatera,
dan lain sebagainya. Jadi kita menunjuk orangnya tidak melihat latar belakang sukunya. Jadi kejahatan misalnya, korupsi, konspirasi. Tetapi sekali lagi itu bukan kita tonjolkan sukunya, tapi yang ditunjuk ada orang-orang yang memang melakukannya, ya. Oke. Bung, masalah rempang itu ada kaitannya dengan utang tidak? Kok kelihatannya takut banget sama investor asing, malah rakyat jadi korban. Ya, this is the question sesungguhnya. Apakah rempang itu seperti jaminan kepada investor asing, ya? Karena kita banyak utang, karena itu dia bisa ambil bagian pulau kita untuk bagian dari komitmen investasi dan lain sebagainya. We don't know exactly, tetapi menurut saya pemerintah yang jor-joran mengundang investasi asing lama-lama akan terjebak dengan, ya, salah satunya debt trap. Kita tidak hanya bicara tentang jebakan middle income trap, tetapi juga debt trap. Ini yang kemudian membuat kita tidak independen, ya. Itu sahabat sekalian. Kemudian ada yang bilang Bang RH sharing sama Grace, ya. Saya tidak yakin ini Grace Natali beneran, ya. Oke. Demokrat akhirnya ke Gerindra. Kemudian artinya ya itulah politik, ya. Ini politik itu adalah sesuatu yang sangat pragmatis sifatnya. Mungkin ada kesalahan Anies, kesalahan Surya Paloh, ya, ketika kemudian mereka tidak ngomong duluan. Walaupun sebenarnya di sisi lain kita mengatakan kan keberhasilan justru dengan menggait mitra koalisi lain. Tapi kalau maksud awalnya adalah menjadikan AHY sebagai calon wakil presiden dan sudah betul-betul bersiap di situ, lalu tidak dapat jadi kecewa, ya, maka kemudian masyarakat tentu akan mempertanyakan kualitas SBY dan AHY, ya, cuma segitu aja. Tapi di sisi lain, ya, kita juga tidak boleh membenarkan 100% tindakan Surya Paloh dan Anies Baswedan yang tidak mengajak omong terlebih dahulu Demokrat. Walaupun sebenarnya ada sisi bahwa Demokrat sudah tidak membuka lagi komunikasi sesungguhnya, ya. Ketika mereka dihubungi ternyata tidak bisa lagi dihubungi karena ya mungkin sudah tahu bahwa yang akan dijadikan wakil presiden Caimin. Tapi ya oke. Sekarang Demokrat sudah menentukan pilihan ke Gerindra. Padahal kalau kita bicara ke Gerindra dan kemudian ke Prabowo, ya itu sudah terjadi pada 2 pemilu sebelumnya. Walaupun SBY sesungguhnya ingin ke Jokowi, tapi akhirnya terpaksa karena ditolak oleh koalisi istana. Dan ini one thing for sure, tidak ada lagi yang namanya negosiasi antara SBY dan Megawati atau pertemuan Megawati dan SBY. Itu saja saudara sekalian, karena saya agak flu sedikit dan mudah-mudahan hal ini baik-baik saja, ya. Oke, Bung Refli, saya ingat dulu di Palembang Prabowo dilarang masuk ruangan acara HPS sama pas Pampres zaman SBY Presiden 2007. Sama aja, Anies juga dilarang untuk ke lapangan padahal dia Gubernur DKI untuk kemenangan Persija Jakarta pada waktu itu. Oke, itu saja, ya saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.